shoes, cê é louco, meu Deus. Halo teman-teman semuanya, kali ini bersama dengan saya Naura, kita akan membahas salah satu masalah yang kontroversial dan menarik di kalangan masyarakat, yaitu adanya pembangunan dan juga peresmian sirkuit Mandalika. Mandalika International Street Circuit ini adalah salah satu proyek ambisius pemerintah yang telah diresmikan pada tanggal 12 November tahun 2021 oleh Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Adanya pembangunan sirkuit ini tidak hanya semata-mata menjadi lokasi balapan event internasional saja, namun juga menjadi simbol dan juga tantangan bagi masyarakat Lombok Tengah. Dalam pembangunannya, awalnya pemerintah berharap bahwa adanya sirkuit ini dapat meningkatkan pariwisata dan juga perekonomian lokal karena adanya efek dari event-event internasional yang telah diselenggarakan. Salah satunya adalah event MotoGP. Event MotoGP sendiri yang seperti kita tahu adalah suatu event besar dan memiliki penggemar yang cukup besar juga dari berbagai negara. Dengan adanya event-event ini, maka harapannya dapat mendatangkan ratusan ribu wisatawan tiap tahunnya sehingga akan meningkatkan perekonomian daerah. Namun di sisi lainnya, dengan adanya ambisi pemerintah yang cukup tinggi, sejujurnya sangat merugikan masyarakat setempat. Karena banyak sekali warga-warga yang kehilangan lahan mereka sebab adanya pergusuran dan mereka sendiri tidak mendapatkan kompensasi yang memadai dari pemerintah. Sehingga muncul banyak sekali kekhawatiran apakah proyek sirkuit Mandalika ini dapat membawa keuntungan bagi masyarakat dan juga daerah, atau malah menjadi kerugian dan menjadi masalah pengabaian kepentingan publik sehingga hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendirian, namun saya akan bersama dengan keempat teman saya yang akan menjelaskan argumentasi mereka. Oke semuanya, kali ini aku sudah ditemani oleh beberapa rekan aku yang akan ikut dalam topik pembahasan tentang adanya pembangunan sirkuit Mandalika ini. Pertama-tama kita bisa perkenalkan dari sisi sebelah kanan. Halo, kenalin aku Rahma, aku dari tim Pro dan ada teman aku. Kenalkan nama aku Ida, aku dari tim Pro. Dan juga sisi sebelah kiri. Perkenalkan, aku Revalina dari tim Kontra dan ada teman aku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Umar Agiansa dari tim Kontrak. Oke, pertama-tama aku pengen tahu dari perspektif kalian berdua, kenapa sih kalian tuh nggak setuju dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika ini? Coba dong kalian sharing ke kita apa aja keresahan dan juga argumentasi kalian tentang adanya pembangunan sirkuit ini. Silakan. Jadi dalam pembangunan sirkuit Mandalika ini kan memerlukan lahan yang sangat luas, sehingga masyarakat banyak menjadi korbannya karena ambisi pemerintah dalam pembangunan sirkuit ini. Banyak rumah dari warga sekitar yang digusur paksa oleh pemerintah dalam membangun sirkuit Mandalika ini. Dan para warga itu kayak nggak dapat kompensasi yang adil. Terus juga merasa terancam karena adanya penggusuran yang Secara paksa. ya itu. Oke, berarti dari kalian berdua keresahannya yang pertama adalah adanya penggusuran lahan dan juga kompensasi yang tidak memadai, sehingga hanya beberapa pihak saja yang diuntungkan dalam pembangunan ini. Ya, Kalau dari kalian tim Pro, apa ada tanggapan terkait dengan keresahan yang disebutkan tadi? Tapi secara umum, kompensasi yang diberikan kepada warga yang terdampak proyek besar kayak Mandalika itu tadi mencakup ganti rugi lahan. Ini termasuk kompensasi utama, ganti rugi bangunan, ganti rugi tanaman, relokasi, sama kompensasi atas kehilangan mata pencarian jika proyek Mandalika tadi menyebabkan warga kehilangan mata pencarian seperti nelayan atau petani. Fakta yang terjadi, pemerintah memberi kompensasi itu secara nggak merata, nggak adil. Jadi masyarakat yang sudah tergusur lahannya itu tetap merasa dirugikan. Selain itu juga masyarakat tidak diikut libatkan terhadap proses pembangunan ini, karena survei membuktikan hampir 98% mereka itu kayak nggak ditanyain gitu loh, setuju apa enggak oleh adanya pembangunan ini, kayak langsung digusur, digantikan oleh kompensasi itu tadi. Jadi
kurang. banyak warga yang masih eh, protes lah ya ke pemerintah. Masih Dan nyatanya itu lahan ganti rugi dari pemerintah itu tidak sesuai dengan lahan yang sebelumnya ditinggali oleh masyarakat sekitar tersebut. Banyak lahan yang diberikan pemerintah itu kayak kurang mendukung pekerjaan dari masyarakat itu, sehingga banyak masyarakat di sekitar Mandalika yang kehilangan mata pencahariannya. Oke, dari sisi Reva dan Umar tadi kan sudah menyampaikan tentang kurangnya mata pencarian oleh masyarakat Mandalika tersebut. Kalau pendapat kalian bagaimana sih terkait dengan lapangan pekerjaan yang ada di Mandalika setelah adanya pembangunan sirkuit? Dari pendapat Umar tadi tentang membahas tentang lapangan pekerjaan, di sini saya mau menjelaskan bahwa setelah adanya sirkuit Mandalika ini tadi, untuk lapangan pekerjaan ini malah meningkat ya, karena di sini juga ada bukti bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di NTB mengalami peningkatan baik pada pembangunan hingga saat acara sirkuit itu. Pekerjaan ini juga bukan hanya pas waktu pembangunan, juga namun ada pada bidang UMKM, homestay, transportasi, logistik, dan masih banyak lainnya juga. Oke, tadi kan ada tanggapan dari Rahma terkait dengan peningkatan UMKM. Kalau dari kalian ada sanggahan nggak terkait dengan UMKM tersebut? menurut kami berdua, meskipun ada harapan untuk peningkatan ekonomi di Mandalika melalui pariwisata, karena kan itu juga sirkuit, jadi pasti banyak yang datang ke situ. Tetapi dalam lingkup UMKM-nya mereka itu merasa dirugikan karena mengalami penurunan. Jadi sebelum pembangunan itu ada sekitar 112 pedagang UMKM di sekitar sana. Tapi setelah adanya ini jadi menurun menjadi 96 dikarenakan mereka ini jarang berjualan di sekitar situ. Jadi masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi. Oke, terus kalau dari Widya mungkin ada tambahan? Padahal bagi Indonesia juga diuntungkan secara ekonomi lantaran adanya sirkuit Mandalika dan ajang balap internasional. Bapak Sandiaga Uno juga menjelaskan bahwa ajang balapan MotoGP di Mandalika memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Ajang yang digelar pada bulan Maret lalu mampu menyumbang sebesar 4,5 T kepada perekonomian di Indonesia. Jumlah itu di luar dari perkiraan yang akan didapatkan. Dan ini juga saya mau menambahkan kalau pas waktu itu tuh Indonesia sukses menggelar perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Di sini Mandalika menjadi tamu yang menyambut baik ya buat kayak orang luar negeri yang ikut di MotoGP itu tadi. Terus juga ini kesuksesan ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia untuk membangkitkan kembali olahraga balap menuju pentas dunia. Dan menurut Kemal juga berharap ke depan Mandalika SAG Racing Team bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan Kemenpora melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan LPBUK untuk ikut memajukan pengembangan balap motor di Indonesia. Oke, Rahma sendiri tadi udah bilang kalau adanya penyelenggaraan dari event internasional salah satunya MotoGP itu kan meningkatkan UMKM. Tapi seperti yang kita tahu kan event internasional apalagi dalam balapan sendiri kan bukan event yang selalu terjadi setiap bulannya kan. Namun mungkin hanya terjadi dalam bulan-bulan tertentu dan ataupun di tahun-tahun tertentu. Lalu bagaimana sih kondisi ekonomi masyarakat di sana ketika event tersebut tidak diselenggarakan? Jadi gini ya, kan karena ada sirkuit Mandalika itu tadi yang bisa mengundang para wisatawan buat dari yang awalnya menyaksikan pas waktu balapan itu tadi, akhirnya tuh orang-orang itu tahu kayak di
Mandalika ini mempunyai ternyata pariwisata yang banyak juga gitu loh. Contohnya ini di pinggiran pas pembangunan sirkuit Mandalika itu ada kayak pantai. Mungkin sebelum-sebelumnya itu banyak orang yang nggak tahu di situ ada tempat wisatawan banyak sekali ya, pariwisata banyak sekali. Karena ada ini tadi akhirnya tuh kayak menguntungkan, akhirnya tahu tentang apa pantai itu ya, tempat wisata itu. Dan juga ini teman Selain untuk MotoGP, kan ada beberapa upaya untuk yang dapat dilakukan untuk mengisi kalender event di sirkuit Mandalika, seperti kayak menyelenggarakan macam event, jadi nggak hanya fokus pada balap motor, tapi juga membuka peluang untuk event-event lain seperti kayak musik, festival budaya atau kegiatan lainnya. Terus juga bisa disilakan untuk kegiatan privat atau komunitas otomotif, jadi perekonomian warga sekitar itu tetap berjalan. Meskipun event balap tadi nggak ada. setiap harinya tuh pasti ya, karena pembangunan tadi kan pembangunannya kan bagus banget ya. Jadi kayak bisa lah dilirik sama untuk warga sekitar buat dijadikan konser untuk artis-artis gitu. Mungkin dari kalian ada sanggahan dari pendapat kedua tim pro ini? Jadi sebelumnya kan Rama tadi sempat menyinggung tentang pengadaan event balap internasional, salah satunya itu MotoGP dan WSBK. Nyatanya dalam penyelenggaraan event balap internasional tersebut, sirkuit Mandalika masih menanggung kerugian yang cukup besar. Contohnya dalam penyelenggaraan event WSBK, sirkuit Mandalika masih menanggung kerugian sebesar 100 miliar, dan dari penyelenggaraan event MotoGP, sirkuit Mandalika masih menanggung kerugian sebesar 50 miliar. Hal ini dikarenakan banyak sponsorship yang tidak berani masuk ke dalam dan mendukung penyelenggaraan event balap internasional yang ada di sirkuit Mandalika, yang disebabkan oleh banyaknya isu tentang sengketa lahan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan ditemukan fakta bahwa banyak dari pemerintah yang melakukan intimidasi kepada warga sekitar saat mau penyelenggaraan event motor GP maupun ajang balap internasional di sirkuit Mandalika, agar masyarakat tersebut tidak melakukan demo dan protes mengenai penggusuran lahan di daerah tersebut. Oke, tadi kan Umar udah berpendapat dan juga memberikan argumennya tentang kurangnya investor yang tertarik di event-event internasional seperti MotoGP ataupun event-event lainnya. Kalau dari Rama sendiri ataupun dari Wida, ada nggak sih sanggahan terkait argumentasi yang telah disampaikan oleh Umar? Dari Umar tadi mungkin ya, kalau dari sponsor-sponsor investor dari MotoGP itu mungkin kurang ya, kita itu mungkin kurang, dan juga mungkin banyak yang takut juga untuk ikut ke sana. Tapi untuk pariwisata, investor ke pariwisata tadi itu sudah ada perkembangan, bahkan banyak yang ingin bergabung dan join di situ dari investor luar. Jadi investor tersebut lebih tertarik untuk mengembangkan usaha di sektor pariwisata dibandingkan untuk ikut memeriahkan acara internasional yang ada di sirkuit Mandalika. Mungkin dari Reva ingin berpendapat. Seperti yang kita tahu faktanya di lapangan, investor-investor yang dimaksud tadi, mereka itu berasal dari investor asing yang menguasai usaha-usaha lokal, karena investor lokal maupun masyarakat lokal tidak cukup berani untuk mengeluarkan modal atau ya itulah usaha untuk membangun di sekitar sirkuit tadi. Jadi ini menyebabkan ketimpangan sosial dikarenakan investor asing lebih menguasai sektor pariwisata sekitar ketimbang masyarakat lokalnya tersebut. Jadi kayak sama aja gitu loh, kayak uang yang didapat itu nggak jatuh ke kita, Jatuhnya ke investor asing tersebut. ya.
Oke teman-teman semuanya, tadi kan dari kalian semua udah menanggapi dan juga memberikan argumentasi entah itu dari pihak pro maupun pihak kontra terkait dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika ini. Mungkin aku bisa ambil kesimpulannya dengan banyaknya sekali resiko-resiko ataupun kekurangan yang masih menjadi PR ataupun tugas dari pemerintah tersebut, maka banyak juga kerugian yang dirasakan oleh masyarakat setempat, sehingga hal ini lebih kepada ambisi saja oleh pemerintah untuk mungkin memajukan pariwisata ataupun perekonomian di daerah luar Jawa, yang karena daerah Jawa kan sudah lebih meningkat dan juga lebih maju gitu kan. Dan pastinya hal ini harusnya diimbangi juga dengan perhatiannya kepada kepentingan masyarakat setempat. Mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan saran nggak sih kepada pemerintah agar pemerintah itu lebih peka terhadap kondisi masyarakat lokal, bukan hanya berfokus untuk kepentingan beberapa pihak saja. Mungkin ada yang ingin memberikan saran? Mungkin ada sedikit tambahan saran dari saya. Secara keseluruhan, sirkuit Mandalika ini kan menawarkan potensi untuk meningkatkan ekonomi di sektor pariwisata. Tapi pemerintah juga harus lebih serius memperhatikan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan ini. Selain itu juga harus memperhatikan suara dari masyarakat lokal tersebut. Ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya juga, yaitu mengenai investor-investor yang terlibat dalam pengembangan wisata di daerah Mandalika. Seharusnya pemerintah itu lebih mengutamakan investor dari dalam negeri, bukan mementingkan investor dari asing, karena sama saja kita menjual wilayah daerah tersebut ke pihak asing, sehingga keuntungan yang diperoleh dari negara kita mungkin cenderung sedikit dan kurang. Lebih baiknya pemerintah itu memberikan dukungan untuk investor dari dalam negeri, sehingga kita juga dapat mendukung masyarakat sekitar dalam melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan wisata di daerah sirkuit Mandalika tersebut. Itu dari saya. Ini juga sih ya, kan pembangunan ini juga kan bukan untuk pemerintah, melainkan untuk negara juga. Jadi pemerintah juga butuh lah bantuan, maksudnya dukungan dari masyarakat juga. Jadi kalau masyarakat juga bisa legowo tentang adanya pembangunan ini tadi, yakin itu aku mempunyai keyakinan kalau 99% lah ya, ini tuh bisa juga berkembang pesat loh, kayak menjadi suatu kayak kelebihan dari Indonesia gitu buat dipandang dari negara lain seperti itu. Jadi kayak adanya hubungan timbal balik juga. Jadi pemerintah juga mendukung masyarakat juga mempunyai dukungan ke pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah itu tadi. Sudah seperti itu aja. Jadi pada intinya adalah diharapkan adanya pembangunan sirkuit Mandalika ini tidak mengabaikan kepentingan dari masyarakat setempat. Jadi tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang ada, namun juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian entah itu dari negara maupun dari daerah. Mungkin sekarang dapat kita cukupkan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dalam sesi diskusi kali ini. Maka dari itu saya juga akan menutup podcast kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah.